Seiring dengan perkembangan teknologi dan minat masyarakat yang semakin besar dalam bidang industri kecantikan rambut dan makeup, kami meluncurkan program belajar dengan sistem hybrid, yaitu suatu program di mana peserta mendapatkan pengajaran dengan metode Rudi Hadiswarno secara online dan dapat melakukan praktek bersama mitra kami yang sudah sistem hybrid ini dapat memudahkan para peserta balik lagi di kursus salon murah. Di video kali ini aku mau jawab pertanyaan ya. Tadi udah aku screenshot sih. Jadi ada yang nanya, Kak, salah nggak sih kalau kita itu kasih harga treatment di salon kita itu agak mahal? Jawabannya enggak salah. Namanya kita kerja itu kan pasti perhitungan kita itu bener-bener ya. Nggak ada orang kerja itu pengennya rugi, nggak ada orang usaha itu pengennya bangkrut, anggap baik gitu. Tapi harus kalian tahu juga, namanya kalian kerja istilahnya itu kan penuh dengan perhitungan ya. Kalau kalian kasih harganya mungkin itu tinggi, pasti kan kalian harus yang namanya itu memperhitungkan kan, biaya operasional berapa, obat-obatan berapa, terus lagi karyawan berapa, itu kan harus dihitung juga, jangan sampai nanti rugi gitu loh. Kalau misalkan kalian patokan harganya misalkan bagi orang lain mahal, berarti anggap aja mereka bukan target pasar kamu gitu aja. Berarti target market kamu adalah yang lebih daripada itu. Tapi harus disadari juga dan harus dicermati, ketika kalian memberi harga ini tinggi, ya mangsa pasar kalian ya jangan kalian ada di lingkungan yang menengah ke bawah. Kalian harus bukanya di lingkungan yang menengah ke atas, baru salon kamu akan laku. Tapi kalau kamu nilai jualmu ini tinggi, tapi kamu berada di lingkungan istilahnya itu orang yang secara perekonomian itu keuangannya adalah minim atau middle, ya kamu harus pindah lokasi otomatis. Karena apa? Sesuaikan salon kamu, harga treatment kamu dengan orang sekitar kamu. Tidak menutup kemungkinan ketika kamu membuka salon di daerah yang mayoritas orang-orangnya adalah menengah ke bawah, kamu kasih harga selangit, ya salonmu nggak akan tahan lama, mentok setahun, itu pun abot banget untuk operasionalnya. Tapi kalau kamu jual treatmentmu ini di kalangan menengah ke atas, itu orang sudah tidak melihat harga lagi, otomatis salonmu cepat berkembang. Jadi kalian sebelum buka salon harus tahu dulu nih mangsa pasarmu ini di mana. Jangan kalian asal tabrak aja, mentang-mentang nih, kadang rata-rata salon itu ya mentang-mentang pakai produknya yang mahal-mahal ya. Jadi kamu nggak lihat nih lingkunganmu bagaimana, akhirnya kamu jual mahal treatmentnya ke orang lain, dan akhirnya salonmu stuck di situ aja. Yo gak naik, yo gak turun, di tengah-tengah kadang bisa jadi turun. Hal-hal kayak gitu kadang tidak disadari sama orang. Makanya usahakan ketika kalian membuka usaha salon, tempat itu diperhatikan, orang-orang sekitarnya, daya beli ekonominya. Jangan pernah suka ketipu hanya sekedar rumah punya mobil loh ya. Jadi rumah punya mobil itu bukan patokan dikatakan itu kelas atas ya. Perhatikan, jangan patokan orang di rumah punya mobil nih ya, anggapannya. Terus oh orang ini berarti mampu secara finansial, mampu. Lihat dulu yang parkir ini mobilnya jenis apa dulu.
Kalau mobil-mobilnya ini mobil-mobil untuk menengah ke atas, contohnya ya kayak ya bisa dibilang nih ya, entah itu CR-V kan, entah itu Fortuner lah, entah itu Alphard lah, itu berarti bisa jadi itu keuangannya lebih ya, kamu bisa itu gigit tinggi-tinggi. Tapi kalau sekitarmu ini misalkan mobil-mobilnya untuk menengah ke bawah, biasanya rate harga yang kamu tawarkan nggak boleh terlalu tinggi, harus standarnya ya. Jangan pernah terkecoh ya hal-hal seperti itu. Bukannya apa-apa. Terkadang namanya kita buka usaha salon itu kan kita melihat lingkungan sekitar, kita raba, oh ini daya belinya ini sekian nih. Makanan di sini aja patokan harganya sekian. Berarti kalau di lingkungan di sini ini tidak bisa terlalu tinggi. Ini yang harus kalian pelajari ya. Terus lagi ketika kalian berada di lingkungan kelas atas ya, itu juga nggak bisa sembarangan kalian dalam arti pukul harga tinggi loh ya. Sepengalamanku, semakin orang ini kaya ya, dia akan semakin mengenal produk. Bisa jadi dia lebih jago daripada kamu. Karena apa? Dia mainnya sudah jauh. Bisa jadi dia sudah lihat Paris, kamu belum. Hal kayak gitu itu perlu kalian mengerti, perlu kalian cermati. Ketika kalian ketemu customer seperti itu, pasti kalian bingung jawab ya. Akhirnya dia apa? Dia bawa produk sendiri. Karena aku pernah ngalamin hal-hal kayak gitu, tak disangka-sangka, anggapannya kayak gitu. Karena kalau orang-orang pasar tertentu, dia itu kebanyakan orang usaha, menguasai produk-produk yang istilah kasarnya itu kita pakai ya, karena jam terbang dia jalan-jalan ini loh sudah jauh. Kita itu kalah, kita menang di teknik, tapi dia menang menguasai brand-brand. Dalam arti, oh brand ini terkenal harganya sekian, ini bagus, ini nih. Terkadang kita itu loh nggak dong sendiri, beneran, karena aku pernah ketemu customer kayak gitu. Nah jadi kita nggak bisa ya jadi patokan, misalkan lingkungan ini setiap rumah ini ada mobil-mobilnya ini itu. Kadang yang seperti itu aja ya, mereka beli semir sendiri di Alfa atau Indomaret, terus baru ngecatin di salon. Jadi dia membayar ongkos kita aja. Ada yang seperti itu. Jadi sah-sah aja ketika kalian punya usaha salon, kalian jual mahal, nggak ada masalah. Yang penting tahu market pasarnya, jangan sampai keliru ya. Itu aja sih yang aku mau jawab dan aku mau share juga. Sebenarnya dibilang hal-hal seperti ini penting, sebenarnya sangat penting sekali, karena terkadang kita memiliki usaha salon itu kita nggak tahu loh kita mau sharing sama siapa. Kadang sharing sama temen kita bisa diketawain ya. Kalau misalkan kita lagi susah, kita disorakin ya. Tapi kalau kita sesama pelaku usaha salon, paling tidak itu sefrekuensi lah ya, karena usaha ini kan nggak jauh beda. Yang penting setiap pelaku usaha salon itu jangan pernah sekali-sekali kalian yang namanya sirik iri dengki ya, rugi ya. Takaran rezeki sudah ada sendiri-sendiri. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton ini. Penting nggak penting? Pasti penting. Jangan lupa kalian subscribe kalau kalian belum subscribe.